Preview. Preview. Kembali lagi di channelnya Pasma RZ nih ha. Sekarang kita udah menghadirkan lagi narasumber berikutnya, yaitu ibu gitu ya. Iya. Ibu dari Bang Pasma. Iya, ini ibu saya. Ini ibu. Apa kabar, Bu? Pasman, kabar baik. Oke. Selama ini waktu di Selasi yang berapa hari, yang 5 hari, dan kegiatan di rumah, kerja di rumah lah, umat namanya, memasak, menyuci, segala macam lah. Dan lagi ada pula orang yang ngasih bantuan sama kita berapa hari, jadi tiba pula kesedihan. Makanya ibu yang menolong kami tuh, yang mengasih bantuan sama kami, saya minta maaf dan terima kasih yang dikasih teman-teman kita yang mensedihkan kami sewaktu Selasi itu. Ya, mudah-mudahan murah rezekinya dan panjang umurnya keluarga, supaya Tuhan yang mengganti rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah makanya kita terima kasih. Mau nanya, ini kan ibu sebagai orang tua gitu kan, menghadapi cobaan yang begitu beratnya, isu-isu yang disebarkan kepada keluarga ibu, gimana gitu cara ibu menguatkan keluarga ataupun diri ibu sendiri, gimana gitu? Kalau kita Buah ke lima mah. ada lah, Buah ke mana lima? Jadi ibu saya ini mungkin saya jawab ya, Yati ya. Ibu saya karena antara down, masih down, jadi saya bantu jawabnya. Tentunya ini usia orang tua gua nih, Hayati udah mau 99 nih. Dan beliau kadang-kadang tensinya turun-turun naik. Apalagi mendengar berita pada saat itu sempat drop, kalau mungkin mau stroke lagi mungkin mendengar itu. Karena kan ketika di orang dinas kesehatan datang men-tracking kami keluarga, tapi akhirnya kami ke sana. Karena ada informasi bahwa kakak kamu positif COVID, kami akan datang ke rumah kalian Bu Nias gitu, di rumah keluarga kami kan. Jadi orang tua saya hampir shock gitu kan. Tapi saya bercoba untuk gimana menghiburnya gitu, Hayati. Jadi saling menguatkan aja gitu kan antar keluarga. Banget saling menguatkan karena butuh motivasi kan. Karena kami gini, Hayati, selama isolasi mandiri kami berpikir kami berusaha mencari penyakit yang ada dalam badan kami. Coba kami rasakan ketakutan pasti ya. Apa sih badan, demam nggak? Apalagi kan gua nih punya riwayat kalau cuaca panas, pilek, gua mudah pilek nih. Jadi udah nggak nyaman nih hati. Apalagi keluar, sempat aja saya batuk, orang curiganya luar biasa. Apalagi dengan kami diisolasi hari ini gitu. Selama diisolasi di rumah, apa sih aktivitas sehari-hari gitu? Aktivitas sehari-hari ya. Kalau untuk selama isolasi di rumah seperti normal biasanya. Biasa aja. Ibu gua masak dan keponakan 2 orang lagi ya sibuk dengan aktivitas, palingnya banyak membaca kan, aktivitas berdoa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan kita nggak tahu nanti apakah kita sehat nih kan, kita merasa sehat, nyata-nyatanya kita orang tanpa gejala gitu kan. Tapi aktivitas ini kami memanfaatkan momen-momen di keluarga pasti. Momen-momen di keluarga, biasanya kami sibuk di rumah, akhirnya kami ngumpul lagi gitu loh. Tetap dengan keluarga-keluarga lain kami video call. Bahkan kami saling support dengan yang lain yang melalui video call. Kamu harus siap. Karena aku bilang gini aja, alhamdulillah kami tidak apa-apa. Pilek kami enggak, alhamdulillah enggak ada sedikit pun. Alhamdulillah Allah masih sayang pada kami gitu. Kalau aktivitas makan gitu itu ya.
Ya Maya, Ya. makan tidur. Karena gini Hayati. Gemuk dong. Gemuk nih, udah naik nih. Udah udah 5. Mama gua kalau mama gua kalau gua ada 5 kilo. Karena kan gua punya timbangan di rumah nih. aja Iya. Kalau mama gua ketakutan terus. Ketakutan terus. Tapi gua sebenarnya gini lah Hayati, yang menariknya, ibu gua takut, gua sempat stres. Karena gini, ya Allah, badan gua pikirkan, ibu gua pikirkan, Naik tensi amat, belum naik tensi amat. naik tensi. Kalau sempat ibu gua megang kepala, itu gua udah mulai down. Untunglah orang-orang di sekitar saya nanyain terus nih. Nggak saya sebutkan namanya, pokoknya Anda orang-orang baik yang bermanfaat sekali di dalam kehidupan saya. Pasma, kamu jangan lupa kasih semangat ibu kamu ya. Pasma, kamu harus kuat ya. Pasma, kamu harus sembuh. Kamu harus semangat. Pokoknya kamu harus seperti biasanya. Ya. Saya jawab gini ya, yang membuat saya sakit, kata saya kan. Ini hampir saya searching nih berita-berita COVID lagi. Walaupun kita udah tahu ya, tapi gua masih penasaran. Bagaimana sih kita di isolasi itu ya harus kiat sukses kita isolasi itu agar lebih sehat gitu kan. Itu yang membuat gua nih tak jantung gua. Aduh, nggak enak. Tapi untung gemukan ya. Aduh, alhamdulillah Yati. Lo tau nggak? 90. Tiap 190. 190 tensi mama gue. Udah biasa tinggi atau gimana? Biasanya mama gua tuh tingginya 140, 160. Ini 190. Karena gini Hayati. Lagi nggak tahu lagi. Soalnya nenek gua yang baru meninggal tuh kan 180 itu udah langsung stroke. Allah, itu yang gua takutkan Hayati. Tapi itu Hayati ya, selama kami isolasi, Untung ibu dikuatin ya, Bu, iya, ya. dikuatin gua. Alhamdulillah lah. Berkat orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar sana sayang banget kami. Tapi ada juga yang ketakutan gitu, nggak tahu dasarnya apa gitu loh. Padahal kita Mungkin nggak tahu karena proses. isu-isu juga. Iya, bisa jadi gitu Hayati. Ingat, denger lu yang di luar. Pokoknya kalau orang yang lagi kayak gini nih, bukannya dijatuhin gitu, harus dikuatin lagi. Denger lu. Bahkan Hayati ada juga nih Hayati. Kita udah sembuh nih. Kita udah dinyatakan negatif, tidak ada apa-apa. Bahkan boleh kita sosialisasi di luar gitu. Terus tanggapan orang di luar gimana? Udah negatif nih, ha? Ada banget, ada. Masih ada juga? Masih Ya ada juga Allah. yang tidak percaya. Ya Allah, gua nggak tahu seperti apa. Bahkan gua datang ke rumahnya, gua makan diusir gitu loh. Tolong, saya tidak mau mendengar penjelasan Anda. Padahal Hayati, gua gimana Hayati ya? Ingin memberitahu kepada mereka bahasanya alhamdulillah sehat. Saya ingin nanyain kabar, pas alhamdulillah dia sembuh. Bahkan saya kayak merasa jijik lihat gua. Itu yang membuat saya demam lagi gitu loh. Itu karena faktor apa tuh? Yang di luar kan udah negatif nih, masih aja menghindar. Faktor apa nih? Bang Fasma sendiri. Gua rasa mungkin masyarakat kurang tahu informasi terupdate tentang gua gitu. Padahal gua ya Hayati ya, gua sering setelah hasil COVID gua keluar, gua umumkan kepada medsos, bahkan di kampung gua nih, di Kampung Lintang, gua umumkan pakai masjid supaya mereka tahu gitu. Udah kasih tahu. Udah kasih. Sudah. Ya Allah. Nggak tahu masih gua. aja takut. Jadi letak salahnya itu di mana lagi gitu? Kalau gua rasa nih salahnya dia mungkin trauma yang berlebihan. Trauma yang berlebihan karena kan orang yang trauma berlebihan imun itu kan akan rendah. Ini kan menurut pakar ya, akan rendah dan mudahnya diserang penyakit. Nah gitu. Jadi gua harap kepada masyarakat jangan terlalu stres, tetap tenang. Karena ketika tingkat stres kita berlebihan, situlah murahnya penyakit-penyakit menyerang kita. Gitu. Balik lagi nih, waktu diisolasi, abang tuh kan orangnya super aktif, suka kerja Iya. ini, kerja itu. Tentunya stres juga nggak sih? Wih, kalau ditanya itu Boring banget. nggak? Boring banget. Kayak gini. Mama gua kan nih, kami kan sering massage Iya. nih. Jadi pasien berdatangan bagi yang nggak tahu sih ya, bagi yang nggak tahu. Sempat gua tolak, gua bilang, "Pak, menghindar ya Pak ya, kami udah di-swab, asal kami belum tahu." Padahal gua bahkan ada nih masyarakat yang cerdas, pasien gua datang, kan Pasma sama ibu sehat-sehat, nggak ada batuk, nggak ada, bahkan happy-happy aja. Nah, kenapa saya diusir gitu kan? Kenapa Itu kami mungkin diusir? bagi pemikirannya yang positif. Positif Lain lagi tinggi yang kali ya. negatif. Gitu. Bahkan Hayati ya, sampai saat ini saya mencoba untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya tidak takut lagi dengan saya.
karena saya adalah menjual jasa, ya, menjual jasa. Tentu kita akan sering berkomunikasi dengan orang lain. Saya umumkan melalui media sosial saya, melalui WA. Jadi dimohon kepada kawan-kawan semua di vlog ini agak nanti tolong di-share Hayati ya. Iya. Jadi orang nggak takut lagi sama gue gitu kan. Kan kasihan guenya. Gue mau makan apa coba kalau orang takut sama gue kan. Kita yakin Allah telah mengatur rezeki. Tapi saat ini Hayati udah keluar hasilnya negatif, masih aja tidak percaya, kan aneh gua nih Hayati. Udah dilihatnya bukti otentik, tapi traumanya berlebihan gitu Hayati. Kok gitu Dia sih? nggak tahu. Itu dampak dari gimana ya? Dampak dari pemerintah yang kurang memberikan arahan, yang edukasinya itu masih setengah-setengah gitu, belum sepenuhnya. Ya, gua rasa ya seperti itu. Cuma masyarakat harus cerdas. Kita harus cerdas. Penyebaran virus itu seperti apa gitu kan. Dan tentunya ya Hayati ya, kalau kita pasien COVID udah nyatakan positif, nggak mungkin dong kita bebas-bebas keliaran. Kita mikir pakai otak. Kita sayang orang lain nggak. Sedangkan saat ini lo sakit, lo mau buat dosa, lo sebarin dosa lo sama orang apa? Coba mikir deh dengan hati kecil. Kayak gitulah posisi gue pada saat itu. Padahal gue sehat nih kan, nggak mau gue menghindar gue dengan orang-orang lain. Bahkan pasien saya datang, saya tolak. Padahal rezeki. Kan gitu ya. Oke. Sekarang hak kebebasan saya dicabut. Dan masyarakat saat ini butuh legalitas. Lo benar-benar sehat atau enggak kan gitu. Makanya gua pada saat keluar ada yang ngasih tuh alhamdulillah pas lo akhirnya bebas ya. Ternyata lo nggak sakit ya, sehat aja. Ada juga masyarakat, gua takut. Padahal dia nggak tahu informasinya, gue itu udah keluar hasilnya gitu Hayati. Itu yang membuat gue stres sampai hari ini. Oh, dalam menunggu pas habis swab nih, dalam menunggu hasil itu keluar, perasaan abang gimana? Setelah keluar atau gimana? Sebelum Oh, kalau menunggu keluar. oh my gitu, god, ceritain gitu. 5 hari lo tau nggak? 5 hari setelah saya selesai swab, selama itu pikiran gua nggak tenang, stres, depresi, shock banget. Karena kan sekeluarga nih, gua merasakan badan gua demam nggak, batuk nggak, pilek nggak, pusing kepala nggak, alhamdulillah aman ya. Tapi ya itu tadi, kembali kepada orang-orang di sekitar. Hayati, gua nggak tahu deh Hayati mau bilang apa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, bahkan teman-teman gua yang telah mensupport gua. Bahkan ada abang gua nih di Balai Karimun, Bang Rino ya, dia dinas di Polres Balai Karimun. Gua nggak kenal dengan dia. Gua nggak kenal, bahkan nggak pernah ketemu. Tapi supportnya luar biasa. Bahkan ada yang video call sama gua, nggak nyaman kan? Pas malu, gimana keadaannya? Jadi buat teman-teman yang video call sama gua, yang memberikan motivasi, yang memberikan bantuan, semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin ya rabbal alamin. Itu. Kemarin kan ada juga cerita-cerita gitu kan sama Hayati kan, abang waktu itu dalam menunggu hasilnya itu sempat beberapa kali keluar hasil tes tapi namanya nggak ada. Iya betul. Iya. Itu hasil tes swab ini. Kan gua kan tanggal 13 nih hari Selasa kalau nggak salah tes swab. Jadi kami serentak nih. Ada beberapa orang ikut tes swab. Alhamdulillah sih negatif semuanya akhirnya gitu kan. Ada beberapa orang udah mendapatkan informasi tersebut. Berbentuk PDF kayaknya, kayak di foto gitu. Iya. Namanya dicantumkan. Gue heran. Ini datanya di mana? Dari mana dapatnya? Pastinya dong dari instansi terkait gitu kan. Kok nama gue belum? Entar, nama lo siapa? Kok dicari-cari gitu? Pas nama lo sekeluarga nggak keluar. Ya Allah, hati gue nih Hayati campur aduk Dikduk dong. banget. Dibilang positif enggak, dibilang negatif enggak. Padahal gue kan serentak tes swab dengan dia. Malahan dia yang keluar duluan. Kan gue kan campur aduk nih. Akhirnya Hayati, akhirnya Hayati lo tahu nggak? Ketika jam 5 sore, hampir setengah 6 ya Maya, hampir setengah 6, keluarlah hasil tes gua negatif. Dengan resmi kayaknya di PDF, itu pun nggak gua yang memberikan informasi. Kakak gua, teman-teman gue. Pas ini yang resmi, barulah terpampang namanya keseluruhan. Itu ada ikut campur tangan pemerintah juga nggak sih? Atau mungkin ada sesuatu perasaan apa gitu, takut mungkin pemerintah sama lo? Gue nggak bisa jawab itu sebenarnya Hati ya. Cuma yang gue sesalkan, kenapa orang-orang dulu mendapatkan itu.
orang-orang dulu mendapatkan Sementara itu, kita yang paling butuh, kita yang nggak tahu. kita yang nggak Kita tahu, yang nggak tahu nggak kemana. dikasih sama bukan pemerintah ya, orang Instansi yang yang terkait gitu, instansi yang Iya. terkait lebih tepatnya. Tapi gue bilang, kok gue tanya gini, lo dapat data ini dari mana? Kok hanya nama lo? Pas gue bilang sama dia, lu dapat dari mana? Kok gue nggak dapat kan gitu? Ini namanya pas gimana lah gitu. Sekarang gue tanya sama lo, gue bilang sama dia kan, di mana lo dapat? Nggak tahu, dari orang pula. Yang orang siapa orangnya nggak mau tahu, nggak tahu juga katanya kan. Nah, disitulah gua stresnya, depresi berat. Bahkan gua sempat bertawakal, terserah positif deh covid, negatif deh, terserah lah gua bilang. Jadi pas itu keluar hasilnya, baru yang resminya keluar. Kan gimana coba? Ya itulah Hayati yang sempat gua bingung. Jadi sangat besar harapan gua kepada instansi terkait lah, kalau mengeluarkan data dimohon agar jangan gitu, jangan dibocorkan dulu satu-satu, dikeluarkan semuanya. Walaupun kita tidak tahu yang resminya, yang ini nggak tahu deh yang resmi atau enggaknya, cuma udah tahu orang itu dia hasilnya gimana, tapi nggak paling rata nggak gitu loh. kita nggak nunggu lagi gitu. Gitu, itu yang membuat kita shock yang berlebihan, Biar spot jantung cepat lega banget gitu. Hayati. Kalau seandainya ibu stroke waktu itu gimana? Ya Allah, nggak tahu deh, gua nggak mau bilang apa lagi Hayati. Greget juga. Gua ikhlas, mati aja lah kami di rumah ini semuanya, gua bilang. Itulah Hayati selama ini. Ya Allah. Bisa bayangkan. Itulah apanya Hayati. Tapi gua ikhlas kok hari ini, teman-teman gua udah nampak siapa yang baik, siapa yang tidak. Udah nampak, udah jelas. Jadi sekarang gua tanamkan kebaikan kepada orang lain dan berhati-hatilah dalam memilah teman. Gitu pesan gua sama kalian gitu. Oke guys, mungkin kita pending lagi ya wawancaranya. Nanti ada sesi tanya jawab lagi. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi gitu. Oke. Dah. Dadah.